Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta didik yang saat ini kita dalam masa pandemi, dan walaupun dalam masa pandemi ini kita akan tetap semangat dalam melaksanakan MPLS, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita akan masuk ke materi kurikulum, tapi sebelumnya mungkin pengenalan dulu. Nama Bapak adalah Bapak Asep Bunyati Yusuf, Bapak sebagai Wakasek Kurikulum dan juga Kepala Prodi RPL, dan juga mengajar juga di pemrograman web di RPL. Untuk materinya, yang pertama kita mengenal dulu visi sekolah ya, yaitu yang pertama menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan berskala industri dan berjiwa kewirausahaan kreatif, religius, berakhlak mulia, serta disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Diapakan ya, ini sebagai visi kita ke depannya supaya kalian semua nanti lulus mempunyai kemampuan yang siap berjiwa wirausaha dan juga kreatif, religius, berakhlak mulia, serta disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk materinya, kita harus mengenal dulu nih perbedaan antara SMA dan SMK. Ini walaupun dua jenjang yang sama, SMA itu lebih arahnya itu melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena mereka belajarnya itu hanya umum, makanya diwajibkan untuk melanjutkan kuliah untuk memperoleh spesifikasi yang lebih detail. Sedangkan kalau SMK sendiri, kita ada 3 pilihan, yaitu kita disiapkan untuk bisa bekerja karena udah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dunia kerja. Kita juga bisa melanjutkan kuliah dan juga kita bisa berwirausaha. Itu perbedaannya. Selanjutnya, kelebihan SMK WPI sendiri, kita punya ada 4 poin yang kita unggulkan. Yang pertama, digital absensi. Di sini SMK WPI menerapkan absensi digital fingerprint. Jadi nanti setiap kalian masuk ataupun pulang menggunakan absen sidik jari. Yang kedua itu lab prodi. Alhamdulillah kita semua di 3 jurusan ini punya lab masing-masing dengan spesifikasi yang sesuai dengan standar kurikulumnya. Dan yang ketiga digital exam, bahwa setiap ujian di sini di SMK udah terbiasa kita menggunakan ujian digital, dan juga kita memiliki sertifikat Mikrotik Academy. Ini biasanya di jurusan TKJ atau RPL yang bisa mengikuti sertifikat Mikrotik Academy. Itu sertifikat yang internasional dan diakui oleh beberapa negara di dunia ini. Dan terakhir adalah BKK. Kita juga menyiapkan atau menyediakan pengrekrutan kerja di sekolah. Jadi banyak dari alumni kalian yang belum lulus tapi mereka udah bekerja. Kemudian selanjutnya, nah ini kita ada 3 jurusan ya, ada RPL, TKJ, dan perbankan. Nanti mungkin akan dibahas lebih detail oleh pemateri dari tiap jurusan. Bapak secara garis besarnya aja, RPL itu rekayasa perangkat lunak. Nanti belajar tentang bagaimana kalian membuat sebuah program aplikasi dari berbentuk desktop, web, ataupun Android. Dan TKJ sendiri yaitu kompetensi yang menitik beratkan kepada kepala administrasi database, instalasi jaringan komputer, bongkar pasang, dan seperti itu. Dan perbankan adalah masuknya ke perbankan di dunia kerjanya. Dan untuk yang kurikulumnya sendiri, SMK BPI sudah menggunakan kurikulum 2013. Mata pelajaran yang diampunnya itu ada 3. Yang pertama ada muatan nasional, muatan kewilayahan atau lokal, dan muatan peminatan kejuruan. Jadi dibagi dari tiga item. Ini 3. Kemudian kita masuk ke muatan nasional nih. Muatan nasionalnya ada ada 5 poin. Ada PAI, ada PABP, ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Ini normal. Jadi semua jenjang memiliki mata pelajaran muatan nasional. Semua SMK juga sama. Kemudian selanjutnya di muatan lokal, ini ada seni budaya, penjaskes, dan bahasa Sunda, serta bahasa Jepang. Bahasa Sunda dipelajari nanti di kelas 10, dan bahasa Jepang lanjutkan nanti di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian selanjutnya ini yang paling utama, yaitu di bagian dasar peminatan kejuruan. Kita dibagi menjadi 3 bidang lagi. Yang pertama ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nanti juga ini akan dibahas oleh materi kejuruan masing-masing.
Ini yang membedakan dari SMA dan SMK dari sini, penguatan peminatan kejuruannya. Nah, untuk pembelajaran saat pandemi ini kita ada dua versi, karena sekarang kondisinya masih berubah-ubah. Kemarin kita di Kabupaten Bandung udah zona biru, sekarang kembali lagi ke zona kuning. Jadi ini akan terus berubah-ubah. Jadi kita memiliki dua versi kegiatan KBM. Yang versi pertama yaitu KBM dilakukan secara luring, artinya selain tugas secara online, siswa melaksanakan KBM secara tatap muka atau langsung. Tetap muka di sini berarti siswa dibolehkan untuk ke sekolah, tapi dibatasi hanya 4 sampai 3 kali dalam seminggu dengan durasinya 2 jam per harinya itu. Jadi dibatasi, dikurangi, tapi materi tetap tersampaikan. Kemudian siswa juga dalam satu kelas dibagi dua sesi, ada sesi pertama dan sesi kedua, dan sisanya setelah pembelajaran tugasnya tetap dilaksanakan di rumah berupa daring, dan tugasnya nanti disampaikan minggu depannya lagi. Nah, khusus yang peminatannya tadi atau kita bisa sebut produktifnya itu akan dilaksanakan 2 minggu sekali di lab langsung, karena tidak mungkin dalam durasi waktu lebih sedikit, minimal 2 jam itu harus melaksanakan prakteknya. Kemudian yang masuk ke tatap muka atau KBM di sekolah itu harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, yang kedua ada juga kita memiliki versi keduanya. Nah, kalau misalkan dari Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan untuk melakukan tugas tatap muka, kita melakukan KBM secara daring. Di sini dilakukan secara online, kita akan membuat sebuah Google Classroom. Nanti semua siswa dimasukkan ke Google Classroom oleh wali kelasnya dan dibimbing oleh wali kelas sesuai dengan jadwalnya. Misalkan jadwal hari ini pelajaran apa-apa aja, nanti akan dibimbing oleh wali kelasnya. Materinya akan dibuat melalui video interaktif oleh guru-guru, jadi dimasukkan ke dalam video tersebut sehingga kalian lebih mudah untuk mencernanya. Kemudian nanti disediakan juga sesi tanya jawab dengan guru saat pelajaran berlangsung di dalam Google Classroom tersebut. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan langsung di komen aja. Kemudian penugasan juga akan diberikan setelah 1 atau 2 kali materi, jadi tidak langsung setiap kali materi dikasih tugas dengan seperti itu. Jadi materi dulu udah paham, udah penjelasannya udah paham, baru dikasih tugas, dan tugasnya nanti akan langsung dimasukkan ke dalam sistem yang udah terintegrasi di sekolah sehingga dapat terpantau oleh pihak sekolah, oleh orang tua juga akan dilaporkan seperti itu. Nah, kegiatan sekolah di sini ada beberapa banyak sekali kegiatan, contoh-contoh kegiatan di tahun kemarin. Nanti kalian akan melaksanakan tersebut, termasuk seperti yang di atas ini ada MPLS, kemudian ada MOPK, ada kunjungan industri, ada prakerin, ada banyak kegiatan OSIS di sini dan eskul yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian ini juga fasilitas sekolah yang telah kita miliki, yang tadi sudah saya sebutkan dari awal. Kita sudah memiliki banyak fasilitas, dan nanti juga akan kalian ketahui di materi pengenalan sekolah. Nanti akan dibuka videonya dari mulai gerbang sampai nanti setiap sudut di sekolah, nanti akan kalian tahu, walaupun dalam bentuk video, walaupun kalian tidak masuk ke sekolah, tapi kalian tahu seperti apa sekolah tersebut. Kemudian program sekolahnya yaitu nanti kita ada program tabungan mini bank mini BPPI, di mana semua siswa diwajibkan untuk menabung, karena kita punya bank mini yang udah canggih sama standarnya dengan bank di luar sana, dan yang mengelola itu adalah anak-anak perbankan nanti. Kemudian ada program kunjungan industri yang nanti insya Allah akan dilaksanakan untuk tahun ini, mungkin akan bergeser, biasanya bulan Januari kita geser ke bulan Juni, karena melihat dari kondisi yang di lapangan. Nanti biasanya ke Jakarta atau ke daerah Tangerang atau daerah industri, dan selanjutnya biasanya ada studi turnya, ada mainnya di sana. Kemudian ada program praktek kerja industri, ini wajib di kelas 3 nanti kalian bekerja di perusahaan yang telah kita tunjuk dari sekolah, atau kalian juga nanti yang menentukan mau di mananya. Kemudian program uji kompetensi siswa, ini juga wajib kita melakukan uji kompetensi, yaitu pengetesan keahlian kalian dalam bidang SMK tersebut oleh perusahaan di luar. Dan terakhir ini sertifikat internasional mikrotik, yang nanti ini biasanya digunakan oleh anak-anak TKJ dan RPL. Kalau mereka sanggup melaksanakan sertifikasi, mereka dapat sertifikat tersebut, dan sertifikat ini dapat digunakan di semua
eh, di semua wilayah Indonesia, termasuk di luar negeri juga, karena ini sudah diakui Mikrotik tersebut. Untuk fasilitas sendiri tadi udah disebutkan dari awal, ada kita memiliki free wifi. Jadi kalau misalnya nanti di sekolah kalian bisa bebas melakukan menggunakan internet, menggunakan wifi gratis 24 jam dengan bandwidthnya lumayan kencang, yaitu 100 Mbps. Kemudian CCTV di setiap kelas, jadi memantau kalian, juga melihat jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di kelas karena sudah terpantau oleh CCTV. Kemudian ada sistem sound atau infocus dan infocus kelas, jadi semua kelas ada infocusnya udah menempel, jadi tinggal pembelajarannya lebih enak. Juga sistem sound, kalau ada informasi lebih cepat disampaikan ke tiap kelas. Kemudian tadi digital absent, yaitu menggunakan fingerprint. Setelah itu sistem informasi, maksudnya di sini semua sistem informasi sekolah, baik itu kegiatan, nilai, semuanya dimasukkan ke dalam sebuah sistem, jadi semuanya terintegrasi ke dalam aplikasi tersebut. Dan terakhir yaitu digital exam, ya tadi sudah disebutkan juga bahwa setiap ujian kita semuanya menggunakan uh, digital exam atau ujian online, jadi tidak tidak lagi menggunakan kertas seperti itu. Nah, selanjutnya selamat bergabung dengan SMK PPI. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.